Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Ya, bulan Februari apalagi udah di pertengahan gini identik dengan warna pink gitu ya, coklat ya. Nah saya nggak usah ngomong dah ada apa gitu ya. Tapi ada satu hal yang sebenarnya kita nggak sadari bahwa setiap hari sebenarnya Tuhan sudah memberikan pemberian yang terbaik dari kita, bagi setiap kita. Dia sudah berikan hidupnya, dia berikan kasihnya, keselamatan buat kita yang gak layak untuk menerima keselamatan itu. Dan seharusnya setiap hari kita peringati sebagai hari kasih sayangnya Tuhan. Karena kasih Tuhan buat kita itu selalu baru setiap hari. Amin. Kalau orang-orang biasa saja yang mengasihi kita, yang perhatian sama kita dalam tanda kutip sudah GR. Ini pencipta alam semesta, raja di atas segala raja yang kasih perhatian kepada kita. Mau GR gimana? Ya, kayaknya udah wow, udah gak bisa ngomong apa-apa. Seharusnya di hadapan Tuhan dalam ibadah, saat kita mulai masuk dalam hadirat Tuhan menyembah memuji Dia, yang ada hanya rasa kekaguman kita kepada Dia. Karena Dia Allah yang dahsyat, yang besar, yang luar biasa. Mau turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, mati buat setiap kita. Dan kita beroleh hidup yang kekal. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau teduhkan, datang di hadapan Tuhan, bawa seluruh kehidupan kita. Terima kasih Bapak, kami bersyukur pada pagi hari ini kami diizinkan untuk beribadah seperti ini. Kami tahu semua ini bukan karena kuat gagah kami Tuhan. Kami hanya debu tanah Tuhan. Kami tidak ada apa-apanya. Tapi Kau begitu mengasihi kami, memperhatikan kami. Bahkan nyawa pun Kau berikan kepada setiap kami. Sudah selayaknya lah kami memberikan jauh yang lebih baik yang dari yang kami sanggup berikan. Termasuk di dalam pujian penyembahan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami mau memberikan pujian penyembahan yang baik. Mengagungkan, memuliakan Kau dengan segenap keberadaan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siap mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kau sungguh besar Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa Bapa. Layaklah kalau Engkau dipuji dan disembah oleh suku-suku bangsa. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Inilah rasa kagum kami, rasa hormat kami melalui pujian dan penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya. Besar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Segala
Terima kasih Tuhan. Oh, Yesus, kami mau menaikkan pujian kami di hadapan-Mu setiap hari. Kami mau katakan kami mengasihi-Mu Tuhan. Terima kasih. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Let's call him Jesus. Bersorak-sorak bagi Yesus yang mulia. Dia yang wilayah. Terimalah pujian, hormat, kemuliaan dan kuasa kekal selama-lamanya di dalam nama Yesus. Yang siap memuji menyembah Tuhan dengan antusias sama-sama katakan amin. Haleluya. Dulu saya waktu pacaran sama istri saya, zaman istri saya dulu ya, masih pacaran. Kami kirim-kirim surat gitu Bapak Ibu sekalian. Waktu terima surat dari istri saya yang dulu pacar saya, wah hati gembira, berdebar-debar gitu ya. Ngomong apa nih kira-kira gitu ya. Kalau sekarang bisa lewat WhatsApp dan lain sebagainya. Tapi zaman dulu begitu ya, Bapak Ibu yang ada di zaman saya dulu, nggak usah malu-malu ya. Kita seumuran gitu ya. Nah, tanda kita mengasihi Tuhan kita adalah kita juga rindu membaca surat cintanya, yaitu di dalam firman Tuhan. Amin. Kalau kita kan rindu untuk baca firman Tuhan, gak menyukai firman Tuhan, dipertanyakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari pada pagi hari ini ekspresikan kasih kita juga melalui pujian penyembahan yang terbaik pagi ini.
semua di sini percaya kalau kita punya Tuhan yang besar dan terhebat? Amin. Amin. Ayo saat ini kita mau sama-sama meninggikan nama Tuhan. Kita mau bersorak-sorai untuk nama Tuhan. Amin. Ayo kita mau tepuk tangan di atas kepala kita. Tak ada
program Breaking News. Hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim. Hallelujah, blessed be your name. Hallelujah, we lift you high with our hearts and voices. We glorify. Hallelujah, let the earth resound with the sound of your grace, with the love that abounds. Oh, one more time, sing hallelujah. Hallelujah, let the praises ring to the King of Kings, to the Lord of everything. Let the heavens and the earth proclaim. Hallelujah, blessed be your name. Everybody sing hallelujah. We lift you high with our hearts and voices. We glorify. Hallelujah, let the earth resound with the sound of your grace, with the love that abounds. Woo! Yeah. Let's dance in the presence of God. Come on. Yeah. We'll sing hallelujah. Hallelujah. Let the praises ring to the King of Kings. Kong Cipacoy, silakan turun ke bawah. Saudara akan menikmati makan dan berkat yang ada pada saat ini. Haleluya. Puji Dia. Begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Sekali lagi katakan, begitu besar kasih Allah. Allah pada kita. Amin. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Dia merendahkan dan meninggikan juga. Berbahagialah, berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meminta-minta, karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat datang di ibadah GBI Citra Garden 2. Akan ada beberapa penekanan dari Breaking News yang akan saya sampaikan. Yang pertama, di bulan kasih sayang ini, GBI Citra Garden 2 mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk bersama-sama merayakan Hari Kasih Sayang dengan berbagi kasih kepada sesama kita berupa paket sembako senilai Rp75.000. Ini nanti sembakonya akan diberikan kepada petugas kebersihan dan keamanan di RW 12 Citra Garden 2. Dana taburan dapat ditransfer ke rekening yang telah tertera dengan mencantumkan angka 5 di angka terakhir. Atau juga dapat dilakukan secara cash atau tunai yang dapat diserahkan ke PKS masing-masing atau ke saudari Imelda. Pengumpulan dana akan berakhir pada tanggal 15 Maret 2025 dan paket sembako akan dibagikan pada tanggal 22 Maret 2025.
Mari kita sama-sama mewujudkan kasih kita kepada Tuhan dengan kita peduli terhadap sesama kita. Jika Bapak Ibu Saudara ingin bertanya lebih lanjut, bisa langsung menghubungi ke PKS masing-masing ataupun ke Saudari Imelda. Berikutnya, minggu depan tanggal 23 Februari 2025, Youth Community Service mengadakan Light Generation 26 Birthday Service atau ibadah perayaan ulang tahun Light Generation yang ke-26 tahun dengan tema House of Change. Jadi kami dari RPBI mengundang para remaja dan pemuda di tempat ini untuk kita sama-sama datang ke ibadah di minggu depan dan merayakan ulang tahun Light Generation bersama-sama. Serta Bapak dan Ibu bisa mendorong anak-anaknya agar dapat mengikuti ibadah ini. Yang berikutnya, di hari Sabtu depan tanggal 22 Februari 2025 jam 10 pagi akan diadakan pemberkatan nikah dari Zevanya Mardianto dan Ivana Kozali yang merupakan putra pertama dari Bapak Edi Mardianto dan Ibu Hana Mardianto selaku BOL GBI Citra Garden 2. Keluarga turut mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk dapat hadir di ibadah pemberkatan nikah dan menyaksikan momen berbahagia dari kedua mempelai di Sabtu depan tanggal 22 Februari 2025 jam 10 pagi. Sekian untuk penekanan breaking news minggu ini, kita mau sama-sama memberikan persembahan. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop persembahan yang sudah disediakan, dan jika ada di antara Bapak Ibu yang belum mendapatkan amplop, bisa diambil di kotak-kotak yang telah tersedia. Persembahan juga dapat diberikan melalui QR Code yang ada di bangku depan Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu sungguh nyata Tuhan, berkat-Mu sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Bapa. Dan saat ini kami ingin memberikan persembahan, Engkau yang akan memberkati persembahan kami agar dapat berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan memberikan persembahan dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Persembahan dapat dimasukkan ke kotak-kotak yang telah tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan bagi kami. Dan hentinya kami mengucap syukur Tuhan di hadapan-Mu atas anugerah kasih-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah berkorban Tuhan di atas kayu salib untuk menebus segala dosa kami, agar kami dapat menjadi pemenang Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mempersembahkan pujian kami, penyembahan kami di hadapan-Mu sebagai bukti cinta kasih kami kepadamu, karena Engkau telah lebih dulu mengasihi kami, mencintai kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku
kasih buat pagi ini. Benar Tuhan, Engkau telah mati, Engkau telah bangkit. Dan kebangkitan-Mu Tuhan membawa kami pada kemenangan. Oleh karena Engkau telah menyerahkan nyawanya Tuhan, kami boleh menerima keselamatan itu. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu sepanjang minggu ini. Pemeliharaan-Mu luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau minggu ini, hari minggu ini kami boleh beribadah kepada-Mu. Kami boleh menaikkan ucapan syukur kami. Kami boleh meninggikan, kami boleh meninggikan nyanyian pujian ini bagi Engkau Yesus. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa itu. Terima kasih. Bapak, sebentar kami mau mendengarkan sebagian daripada isi hati. Ajar kami untuk duduk diam, membuka hati, supaya firman itu boleh ada di dalam hidup kami dan kami boleh mempraktekkannya dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tadi ada sponsor pernikahan anak kami ya Bapak Ibu. Bapak Ibu, kami mengundang jemaat hadir untuk hari Sabtu depan jam 10 untuk menghadiri pemberkatan anak kami. Kami bersyukur, terutama saya bersyukur sama Tuhan kalau anak kami sudah ketemu jodohnya. Puji Tuhan ya Bapak Ibu ya. Saya pernah 3 tahun lalu Bapak Ibu diskusi sama Pak Markus. Dan Pak Markus satu kali tanya sama saya, Bapak Pak Edi, apa yang Bapak Edi mau minta 3 tahun lalu nih Bapak Ibu? Soal jodoh anak Bapak Pak Edi. Iya, kita berdoa. Dan pas 3 tahun lalu Tuhan sudah menjawab doa kami berdua suami istri. Terima kasih buat Pak Markus yang sudah membawa saya untuk berdoa untuk anak kami terutama Jevanya Bapak Ibu. Terima kasih. Sekali lagi saya mohon kehadiran Bapak Ibu untuk hadir di Sabtu depannya. Terima kasih. Pagi ini saya diberi judul tema generosity ya. Artinya apa? Kemurahan hati ya Bapak Ibu. Bapak Ibu mungkin apa sih kemurahan hati itu Bapak Ibu? Apakah kalau kita bagi-bagi uang? Apakah kita kalau bagi-bagi sesuatu kita sudah murah hati Bapak Ibu? Betul, itu enggak salah. Tetapi lebih daripada itu, murah hati adalah bukan hanya bisa memberi dalam bentuk uang, tapi murah hati bagaimana kita bisa mengampuni orang, memaafkan orang. Mungkin kita merasa kesal hari-hari ini, orang itu menjengkelkan hidup kita. Bahasanya kita nggak bisa memaafkan orang. Atau kadang-kadang kita bilang, tuh susah saya bermurah hati kepada dia tuh. Susah saya memaafkan dia gitu. Padahal Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita untuk murah hati. Murah hati sesuatu sudah ada dalam hidup saya, dalam hidup kita Bapak Ibu. Saya mau panggil, kita ini dulu, pengertian dulu ya Bapak Ibu. Ayatnya di Matius 5 ayat 7. Berbahagialah orang yang murah hati karena mereka akan beroleh kemurahan. Jadi kalau kita murah hati, kita dapat kemurahan daripada Tuhan. Pengertian murah hati Bapak Ibu. Murah hati dapat diartikan sebagai sifat atau karakter seseorang yang memiliki kebaikan hati. Suka memberi, mudah berbagi kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Murah hati
Orang yang murah hati cenderung memiliki empati yang tinggi, selalu berusaha meringankan beban orang lain. Bapak Ibu, selanjutnya adalah secara etimologi murah hati berasal dari kata murah yang berarti mudah, Bapak Ibu. Atau mudah didapatkan atau tidak mahal. Hati adalah menunjukkan kepada perasaan atau hati nurani. Bapak Ibu, berarti kalau murah hati itu gampang ya Bapak Ibu ya. Kalau menurut etimologi bilang gampang. Gampang kita memberi sesuatu kepada orang lain. Murah hati bukan hanya bentuk uang Bapak Ibu. Tadi saya katakan murah hati adalah bisa mengampuni orang. Bisa memaafkan orang. Bisa kalau orang berbuat salah sama kita, kita bilang saya memaafkan dia. Bukan selalu materi Bapak Ibu. Tapi murah hati adalah bagaimana sikap kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita. Mungkin kita tidak bisa memaafkan. Orang begitu mengecewakan dalam hidup kita. Rasanya saya nggak bisa tuh memaafkan orang itu. Begitu menyakitkan hati kita. Begitu membuat saya itu benci banget lihat orang itu. Bukan, kadang-kadang kita nggak bisa maafkan. Jadi kita memaafkan. Murah hati kita bisa memaafkan Bapak Ibu. Bukan hal yang dalam bentuk uang, tapi sesuatu yang memang kita ada dalam hidup kita mau praktekkan dalam hidup kita. Kalau orang murah hati gampang kelihatan dalam penampilan. Orang lihat, wah ini orang murah hati. Kadang-kadang saya tadi pagi ngomong sama Bro David. Murah hati itu sesuatu yang harus dipraktekkan dalam hidup kita Bapak Ibu. Bukan hal yang udah ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu di sini semua sudah percaya Yesus kan Bapak Ibu? Ada yang belum pernah percaya Yesus? Berarti kalau belum nanti kita bikin menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu semua yang hadir, saudara-saudara sudah terima Tuhan Yesus kan? Pasti kan? Atau masih ragu-ragu Bapak Ibu? Enggak ya? Jadi murah hati dapat dimaknai sebagai kondisi di mana seseorang memiliki hati yang mudah tergerak untuk berbuat baik dan membantu orang lain. Orang-orang yang murah hati adalah orang yang memberi lebih dari yang diharapkan. Dalam bahasa Inggrisnya murah hati sering diterjemahkan sebagai generous atau good heart, betul ya? Kedua istilah ini menggambarkan seorang yang memiliki sifat dermawan, baik hati, suka menolong tanpa pamrih. Ini pengertian-pengertian yang kita dapat dari sebuah kata yang namanya murah hati. Selanjutnya Bapak Ibu. Ini dia. Apakah saya murah hati? Bapak Ibu bisa menjawab dalam hidup Bapak Ibu, dalam hati Bapak Ibu. Apakah saya sudah murah hati? Poin pertama Bapak Ibu, murah hati bukan berasal dari usaha kita, melainkan kasih karunia Allah. Kita mau baca ayatnya. Roma 9 ayat 15 sampai 16. Tolong dibaca. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan. Dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang lain, tetapi kepada kemurahan hati. Bapak Ibu, kita sudah diselamatkan. Tadi pagi saya katakan kita sudah terima Tuhan Yesus dalam hidup kita. Bagaimana kita mempraktekkan hidup kita? Kasih yang ada dalam Tuhan, kita boleh praktekkan dalam hidup kita. Saya mau panggil Bro Kos. Bro Kos ada? Bro, tolong bantu saya. Saya mau menunjukkan bahwa kasih itu sudah ada dalam hidup kita. Murah hati itu sudah ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau saya umpamakan Kos ini sebagai Kristus ya Bapak Ibu. Saya umpama. Saya
sebagai orang yang belum kenal Kristus. Jadi saya belum kenal Kristus. Waktu saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, siapa yang nampak Bapak Ibu? Siapa yang nampak? Kristusnya kan ya Bapak Ibu. Benar gak? Kristus. Terima kasih bro. Jadi kalau saya yakin di sini Bapak Ibu Saudara sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berarti ada sesuatu yang sudah ada dalam hidup kita, yaitu karakter Kristus ada di dalam hidup kita. Dari kita orang yang tidak percaya Kristus, berarti Kristus itu ada dalam hidup kita. Apakah kita sudah mempraktekkan karakter Kristus mengenai murah hati? Nggak usah minta-minta Bapak Ibu. Nggak usah bilang, aduh saya mau murah hati. Saya mau murah hati, saya mau murah hati. Nggak usah Bapak Ibu. Katakan sebelahnya, murah hati sudah ada dalam hidup kita. Ya, murah hati. Jadi waktu kita terima Kristus sebagai Tuhan, murah hati sudah ada di hidup kita. Nggak usah minta-minta. Waduh, tinggal praktek. Katakan sebelahnya, tinggal praktek bro sis. Nggak usah minta-minta. Waktu kita sudah terima Kristus, itu udah ada karakter murah hati. Nggak usah kita minta, oh Tuhan saya orang nggak murah hati, saya minta murah hati. Nggak usah Bapak Ibu. Tinggal praktek. Karena murah hati sudah ada di dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang baru sudah datang, yang lama sudah yang baru sudah datang, yang lama sudah berlalu. Itu sudah ada dalam hidup kita. Karakter Kristus sudah ada dalam hidup kita. Tinggal kita mau menerapkan, apakah kita mau menerapkan murah hati. Kalau orang tersinggung, orang mau minta pengampunan, kita tinggal lakukan aja. Karena sudah ada dalam hidup kita. Murah hati tadi saya katakan bukan hanya untuk memberi, tetapi murah hati juga bisa memberikan pengampunan, memaafkan. Orang yang mengecewakan kita bisa mengampuni. Lebih dari soal memberi Bapak Ibu. Jadi murah hati kita bisa mengampuni, bisa memaafkan. Bisa kalau orang mengecewakan kita katakan, saya mengampuni. Itu sebuah kemurahan hati. Jadi kalau kita sudah ada hidup kita Yesus, itu tinggal praktek. Sesuatu yang nggak usah diminta lagi, udah ada dalam hidup kita. Itu sudah ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, yang suami istri Bapak Ibu. 2 hari terakhir ini, kami karena anak mau nikah, istri saya sempat masuk rumah sakit. Ini udah hari kedua ya Bapak Ibu, hari ketiga. Dan saya tadi sudah dengar hari ini kalau boleh pulang sama dokter pulang. Tapi dalam waktu ada di dalam rumah sakit Bapak Ibu, kami cuma berdua. Suami istri. Dan yang saya mau ceritakan Bapak Ibu, saya itu nikah sudah hampir 32 tahun, tapi saya nggak bisa bantu istri saya untuk memandikan karena sakit ya Bapak. Kemurahan hati juga bagaimana kita bisa membantu istri kita. Saya katakan Tuhan, saya belum pernah pernikahan saya sudah 32 tahun. Untuk membantu istri memandikan. Ada suster. Tapi saya tidak pernah minta sama suster untuk membantu istri saya, menolong istri saya untuk memandikan. Saya katakan, suster enggak usah. Saya aja yang mau. Bapak Ibu, apa yang saya tidak pernah lakukan selama pernikahan saya? Apa yang rasanya sebuah hal yang sulit saya lakukan? Saya
pagi sore saya lakukan itu. Saya mandikan istri saya. Walaupun kelihatannya janggal Bapak Ibu. Karena tidak pernah lakukan itu kepada istri pasangan kita. Saya mandikan. Bapak-bapak yang ada di sini, kalau mungkin pernikahannya masih baru, hal itu gampang. Betul enggak? Mungkin gampang dilakukan. Tapi pernikahan saya yang hampir 32 tahun, tidak mudah Bapak Ibu. Saya lakukan itu. Karena saya mengasihi istri saya. Saya menggunakan kemurahan hati saya. Saya mau memandikan istri saya. Karena kondisinya sakit. Saya mandikan. Walaupun Bapak Ibu kaku. Rasanya, aduh. Sampai saya tanya, "Ma, kaku ya?" Kelihatannya Papa ini ya, enggak bisa. Bisa Bapak Ibu. Habis mandi saya cium dia, "Ma, maaf. Kalau Papa mungkin gak seapa yang Mama mau dalam hal ini gitu." Baju basah Bapak Ibu. Tapi itulah dia. Kita praktek dalam hidup kita. Bukan hanya waktu kita janji nikah. Waktu sakit, sehat, kaya, miskin. Sudah gitu itu tinggal janji Bapak Ibu. Tapi bagaimana perjalanan hidup pernikahan kita yang sudah menikah? Apakah kita dengan pasangan masih setia dalam hal itu? Bapak Ibu, waktu kita nikah itu Yesus sudah ada dalam hidup kita. Karena waktu nikah itu kita di depan gereja. Dan kita mengakui bahwa Yesus satu-satunya dalam hidup pernikahan kita. Berarti kalau Yesus satu-satunya dalam hidup pernikahan kita, kita harus praktek apa yang firman katakan dalam pernikahan kita. Enggak mudah. Tapi kalau ada Yesus dalam hidup kita, kita bisa mempraktekkan kasih kita. Kasih kepada pasangan kita. Tadi pagi saya bangun Bapak Ibu. Saya enggak bisa tidur malam-malam. Ini bukan gombal Bapak Ibu, enggak gombal. Saya orangnya enggak pernah gombal. Saya bangun pagi tadi, saya katakan sama istri saya, "Aduh, saya enggak bisa tidur nih semalam." Kenapa enggak bisa tidur? Karena kamu enggak ada di sisi saya. Wes. Ini anak saya kalau di sini sem aja nih. Benar Bapak Ibu. Saya merasakan ada sesuatu yang hilang dalam hidup saya. Ada sesuatu yang saya katakan separuh jiwaku hilang. Itu pernikahan kami sudah cukup lama Bapak Ibu. Jadi memang sesuatu yang apa ya Bapak Ibu? Tinggal praktek kasih itu ada dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengasihi pasangan itu? Saya katakan itu Bapak Ibu. Tinggal praktek dalam hidup kita. Enggak ada sesuatu yang apa ya, yang dipaksakan. Tapi memang waktu kita Kristus ada dalam hidup kita, tinggal praktek. Pak, jangankan mandikan Pak. Ini kayak suami saya nih, ini suami sini sih nggak ada. Saya cerita sebelah sana. Jangankan suruh mandiin Pak. Bantu aja ngangkatin koper atau minta tolong ngambilin ini, enggak mau. Di sini nggak ada. Saya cerita di sana, Pak sono. Jadi nggak ada. Bagaimana? Cuma minta tolong. Pak, tolong ambilin ini. Emang kamu nggak bisa ngambil? Jalan aja sendiri sih gitu. Sorry saya sih nggak nyinggung. Memang
Saya langsung aja ngomong. Karena saya juga pernah lakukan itu Bapak. Tapi bagaimana waktu kita bisa mengasihi pasangan kita? Waktu Kristus ada, itu tinggal praktek aja. Nggak usah minta-minta, Tuhan saya minta kemurahan hati supaya saya bisa melayani istri saya. Nggak perlu Bapak. Kalau Yesus ada dalam hidup kita, pernikahan kita di atas Yesus, itu dengan sendirinya kita lakukan yang menjadi bagian kita dalam pasangan kita. Ya Bapak Ibu, istri saya sukanya kalau itu ditolong Bapak Ibu. Dia kalau ditolong itu sukacita. Pernah nggak bapak-bapak tanya sama istrinya, apa sih yang membuat kamu merasa sukacita? Apa sih yang merasa kamu tuh wah meluap-luap bergembira hatinya? Pernah Bapak Ibu? Oh kalau saya mah kalau dikasih duit mah seneng Pak Edi. Boleh. Atau ya tadi kalau istri saya cuma bilang, Pak tolong bantu. Itu sebuah kesenangan, sukacita bagi istri kita. Kalau udah dibantu itu senang Bapak. Enggak ini lagi. Coba kalau enggak dibantu, aduh dia pasti. Dalam pasangan juga Bapak Ibu. Kan enggak semua orang itu jalannya mulus ya Bapak Ibu. Kadang suami berbuat kesalahan atau istri berbuat kesalahan. Apakah kita juga bisa mengampuni? Kalau kita nggak bisa mengampuni, berarti pernikahan kita itu nggak ada di dalam Kristus. Kalau kita bisa mengampuni, berarti perkawinan kita ada di dalam Kristus. Pengampunan juga sebuah kata murah hati. Jadi dalam pengampunan itu kita belajar murah hati. Bisa memaafkan pasangan kita. Mungkin dalam perjalanan pernikahan kita, saya yakin pasti ada sesuatu yang selek. Ada beda pendapat. Ada yang namanya ketidakcocokan. Dalam hal berpendapat, dalam hal berbicara. Pasti punya kesalahan. Saya juga pernah begitu. Tetapi bukan masalahnya itu. Bagaimana kita bisa mengampuni pasangan kita? Atau kita pendam aja di hati kita. Sampai satu kali nanti saya balas dia. Atau lain kali ini ya, kalau kamu berbuat gitu lagi, akan saya balas lebih sakit lagi dari apa yang kamu perbuat terhadap saya. Jadi kalau sudah pasangan harus saling mengampuni. Jadi murah hati itu tinggal praktek dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi dalam rumah tangga, dalam keluarga harus ada yang namanya murah hati. Supaya kita mempraktekkan gaya hidup Kristus dalam hidup kita. Bagaimana dengan anak-anak? Kami punya anak 3. Masing-masing punya karakter berbeda-beda. Apakah kami tidak kesal terhadap anak-anak? Atau sebaliknya apakah anak-anak juga tidak kesal terhadap saya? Pasti ada. Tetapi bagaimana waktu kita punya kemurahan hati? Kita bisa memaafkan anak kita bisa memaafkan kita. Terjadi rekonsiliasi dalam kehidupan rumah tangga kita. Kita mau praktek dalam hidup kita bahwa kemurahan hati itu dalam hidup kita. Baik dengan pasangan, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan rekan sepelayanan kita Bapak Ibu. Dengan rekan sepelayanan kita juga kadang-kadang bentrok lebih hebat ya Bapak Ibu. Cijani yang bagian jadwal WL sini. Kalau udah
Singernya kalau udah gak jadwal, wah dia protes. Cijan, gimana sih? Saya udah lama nih gak dijadwal-jadwal. Kok saya gak bisa ya? Biasanya kan saya udah latihan gini. Tapi kalau kita murah hati Bapak Ibu, kita bisa tanya sama Cijan, kenapa saya gak dijadwal? Wah, perlu latihan lagi, perlu doa. Itu yang harus kita terapkan dalam hidup kita. Praktek Bapak Ibu, gak usah marah-marah. Gak usah kesal Bapak Ibu. Karena kemurahan hati itu sudah ada dalam hidup kita. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Tinggal praktek. Katakan sebelahnya, tinggal praktek. Poin kedua Bapak Ibu. Lukas 6 ayat 36. Bisa dibuka itunya ayatnya. Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bapak Ibu, waktu kita terima Tuhan Yesus, berarti kita satu DNA nih. Sama Kristus ya. Karena gitu, hendaklah kamu murah hati seperti Bapamu. Bapak Yesus punya sifat yang namanya murah hati. Bapak Ibu, kami punya anak 3 lagi nih Bapak Ibu. Kalau ditanya, anak yang nomor 1 itu persis kayak siapa ya gitu. Wah dia persis kayak bapaknya. Kalau nomor 2 persis siapa? Wah dia persis saya kayak mamanya. Kalau nomor 3 dia persis kayak siapa ya? Oh itu gabungan antara bapak dengan emak. Jadi waktu kita percaya pada Yesus, itu kita sedena dengan Kristus. Sama karakter kita dengan Kristus Bapak Ibu. Karena Bapak kita, Yesus. Jadi kita punya karakter yang sama. Kalau enggak sama, tanya-tanya besar Bapak. Anak siapa dia ya? Kok enggak mirip-mirip sama bapak mamanya ya? Ada juga orang bilang sedena nih, sedena. Tapi prakteknya nggak sedena. Saya yakin itu bukan anaknya yang sedena itu. Pasti anak tetangga. Tapi kalau dia sedena Bapak Ibu, dia sama dengan Kristus, itu sama karakternya. Punya murah hati. Kalau dia nggak sedena, saya yakin dia bukan satu bapak. Itu aja kalau di dunia kita sama. Saya, ketiga anak saya, golongan darahnya aja sama saya Bapak. 3-tiganya sama. Itu dari golongan darah. Berarti memang kita, kalau sedena itu ya udah. Tinggal praktek juga Bapak. Jadi waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemurahan hati sudah ada dalam hidup kita. Se-DNA sama, percis. Enggak ada bedanya. Se-DNA dengan kita. Kalau misalnya dia enggak sama karakternya dengan apa yang nampak, itu berarti dia bukan se-DNA. Tapi kalau se-DNA sama, katakan di sebelahnya, kita se-DNA sama Tuhan. Kita se-DNA dengan Kristus. Jadi tinggal praktek aja soal kemurahan hati. Enggak usah minta-minta sama Tuhan. Tuhan, saya mau sedena dengan Engkau. Saya mau memiliki sifat murah hati. Bisa mengampuni, bisa memaafkan, bisa orang bersalah kepada kita, kita bisa bilang, saya maafkan. Enggak perlu Bapak Ibu, karena kita sudah sedena. Waktu kita undang Kristus dalam hidup kita, itu Kristus sudah ada dalam hidup kita. Kita se-DNA dengan Kristus. Makanya gak usah minta-minta sama Tuhan. Tinggal praktek karena kita se-DNA dengan Kristus. Amin Bapak Ibu. Kalau kita tidak bisa mengampuni, kita tidak bisa bermurah hati, berarti ada yang salah dalam hidup kita. Kita tidak mengamalkan
mempraktekkan hidup kita di dalam berhubungan dengan pasangan, dengan teman-teman pelayan. Tapi waktu kita sedera, maka kelihatan tuh, wah dia memang seperti Kristus. Saya bukan ngebanggain Bapak Ibu. Kalau orang sudah sedena dengan Kristus, kelihatannya sama, dia bisa lihat gitu secara penampilannya. Bapak Ibu, sekali lagi saya bukan ngebanggakan, wah kayak disombong banget, enggak Bapak Ibu. Saya berapa kali kalau lagi makan Bapak Ibu ya, di pinggir jalan nih Bapak Ibu. Makan mie abang-abang itu, orang datang sama kita. Orang datang sama saya. Pak, bagi duitnya dong. Itu orang nggak kenal ya Bapak Ibu. Tadi saya kira kalau Bu David minta, Pak Edi minta, wow lu ada maunya gitu. Tapi ini sesuatu yang saya nggak kenal Bapak Ibu. Datang, Pak, minta uangnya buat makan. Dan itu bukan sekali aja Bapak Ibu. Saya itu kalau keluar dari kantor, dari gudang saya itu mau ke tempat parkir, itu saya selalu menemukan orang-orang yang, maaf saya nggak kenal nih Bapak Ibu. Atau orang lagi makan nih Bapak Ibu, nyanyi pengamen, jreng, 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 jreng. Pak, saya belum makan. Oh ya, Mas bikinin dia makan, kasih minum. Sampai tukang itu mie-nya bilang, ini beda nih Pak ini nih. Bapak ini beda. Sekali lagi nih, saya nggak kenal nih Bapak Ibu. Atau ada lagi orang nih, pas turun dari jalan nih, dari kendaraan, datang lagi. Duh, Pak, minta ongkos nih, saya mau pulang. Dia pikir saya mesin ATM kali, yang gampang dikeluarin aja. Itu saya. Pak, anak saya sakit. Lah ya bawa ke dokter lah. Mau berobat, enggak ada uangnya. Saya kasih. Saya kadang-kadang mikir, Tuhan terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Orang bisa melihat dalam pribadi kita, waktu kita, Kristus ada dalam hidup kita. Saya tidak membanggakan, Bapak. Tidak membanggakan hidup saya enggak. Dan saya enggak kenal itu orang, Bapak Ibu. Enggak kenal. Tapi waktu kita hidup kita sedena dengan Kristus, itu nampak. Nampak. Apakah saya bisa tolak? Bisa lah. Kalau saya tolak berarti saya waktu itu kalau saya tolak berarti saya tidak bermurah hati. Sekali lagi ini bukan orang-orang yang kenal. Orang-orang yang saya temukan di pinggir jalan, di sepanjang jalan saya pulang. Ada orang yang sakit. Saya cuma nanya, Ibu mau kemana? Saya mau pulang. Saya habis dari rumah sakit Tarakan. Oh ya? Sekarang Ibu mau kemana? Mau pulang, Pak. Saya panggil itu tukang bajai. Pak, anterin dia ke stasiun Gondang Dia. Saya bayarin, saya kasih uang. Sekali lagi itu bukan kebanggaan nih Bapak Ibu. Saya enggak, ini saya cerita bahwa kalau Kristus ada dalam hidup kita, itu terpancar dalam hidup kita. Ada dengan sendirinya. Bukan hal yang dibuat-buat. Kecuali orangnya kenal tadi. Kalau orangnya kenal iyalah. Oh ini ada maunya nih gitu. Tapi ini orang-orang yang ketemu dengan saya. Orang-orang yang saya tidak kenal. Orang-orang yang saya nggak kenal dia gitu. Tapi waktu kita praktek, waktu kita sedena dengan Tuhan. Tuhan nampak dalam hidup kita. Tuhan kelihatan dalam hidup kita bahwa Yesus ada dalam hidup kita. Ya Bapak Ibu. Yang ketiga, kasih Bapak Ibu. Murah hati merupakan salah satu produk dari kasih. 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu panjang sabar.
Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak sombong. Waktu kita mempraktekkan kasih dalam hidup kita, kita mempraktekkan kemurahan Tuhan. Kita mempraktekkan gaya hidup Tuhan dalam hidup kita. Kasih. Jadi kalau kita punya murah hati, maka ada kasih dalam hidup kita. Kasih menutupi segalanya. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Waktu kita punya yang namanya kemurahan hati, maka kita punya kasih. Kasih kepada orang yang mungkin berbuat salah sama kita. Orang yang menjengkelkan kita. Orang yang membuat hidup kita ini jadi berantakan. Membuat hidup kita jadi berantakan. Membuat hidup keluarga kita jadi berantakan. Bagaimana kita punya kasih? Bagaimana kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita? Kemurahan hati adalah sebuah kasih dalam hidup ini. Gak mungkin orang kalau gak murah hati, kalau gak punya kasih, itu gak mungkin. Kalau dia punya kasih, pasti dia murah hati. Kasih. Kasih memaafkan segalanya. Kasih menutupi segalanya. Hanya kasih yang bisa menutupi segalanya. Jadi semuanya ini Bapak Ibu. Kalau kita mau murah hati, harus punya kasih dalam hidup kita. Mempraktekkan kasih dalam hidup kita. Kalau orang masih bersalah sama kita, orang yang mengecewakan kita, mari kita membuka kasih kita kepada orang itu. Saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu. Saya undang pemain musik. Bapak Ibu coba renungkan. Apakah Yesus sudah ada dalam hidup kita? Apakah Yesus sudah benar-benar menguasai hidup Bapak Ibu, saudara-saudara pagi hari? Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudara. Biar kasih itu ada di dalam hidup Bapak Ibu. Kemurahan hati boleh ada pada Bapak Ibu. Yang datang dengan pasangan suami istri, bolehkah bergandengan tangan? Coba Bapak Ibu ingat-ingat. Apa yang membuat ibu-ibu kesal terhadap suami? Atau sebaliknya, suami kesal terhadap istri. Bolehkah Bapak Ibu menyampaikannya? Saya memang kesal terhadap. Sebutkan apa yang membuat Bapak Ibu terhadap pasangan yang bikin Bapak Ibu kesal banget. Sulit memaafkan. Sulit mempunyai hati murah hati. Rasanya sulit untuk memaafkan. Kita mengangkat satu pujian haleluya 12 kali. Bapak makasih buat siang hari ini. Hamba berdoa buat pasangan
pasangan-pasangan yang hadir, kalau mereka dengan pasangannya, anaknya, mantunya, besannya, mertuanya, kalau mereka punya sesuatu yang mengganjal dalam hidup, sesuatu yang mengecewakan, hamba berdoa Tuhan, biar pengampunan itu, biar memaafkan itu boleh terjadi. Karena kami sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kami mau mempraktekkan itu. Kami mau mempraktekkan gaya hidup Engkau Tuhan Yesus dalam kehidupan rumah tangga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Spesifik tentang kemurahan hati. Biarlah Tuhan kami diingatkan terus bagaimana kemurahan hati itu dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu ya Tuhan. Karena kemurahan hati itu sudah ada dalam hidup kami. Ketika kami percaya kepadamu Tuhan, Tuhan pribadimu ada di dalam kami. Ada Roh Kudus di dalam hati kami. Buah roh adalah kemurahan. Itulah sebabnya Tuhan, kalau kami sampai hari ini belum bisa mempraktekkan itu, kami mau menyadari sepenuh-penuhnya bahwa kami adalah orang-orang percaya Tuhan. Kami Tuhan mau mempraktekkan kemurahan hati. Kami hanya tinggal praktek ya Tuhan, karena kami tahu Tuhan, ketika Engkau ada dalam hidup ini, maka benih ilahi itu Kau taruh di dalam hati kami. Dan kami ketika lahir di dalam Engkau, benih ilahi itu ada dalam hidup ini Tuhan. Maka kami se-DNA dengan Engkau. Dan lebih daripada itu Tuhan, kasih-Mu ada di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini yang telah diberitakan, adakah di antara saudara yang berkata, aku mau belajar untuk praktek kemurahan hati? Firman Tuhan telah disampaikan pada saat ini. Tapi pada saat ini saya mau sampaikan pada saudara, buka hatimu, jangan keraskan hati. Buka hatimu, jangan keraskan hati. Karena firman-Nya berkata, ketika aku mendengar firman saat ini, jangan keraskan hatimu. Tuhan mau rindu dalam hidup rumah tangga saudara, dimanapun engkau berada. Engkau praktek kebenaran ini kepada pasanganmu, kepada anak-anakmu, pada orang tuamu, pada orang-orang di sekelilingmu, yaitu tentang kemurahan hati. Bapak terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu. Kami bersyukur kepada Tuhan, Engkau memakai hamba-Mu untuk menyampaikan pesan firman yang sangat luar biasa. Pakai hamba-Mu Pak Edi Mardianto menjadi alat yang luar biasa. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus akan memberkati. Pada Sabtu yang akan datang, Jeva dan Ivana yang akan melangsungkan pernikahan, Tuhan juga akan memberkati ya Bapak.
Demikian juga si sana yang berbaring di rumah sakit yang hari ini sudah boleh keluar dan pulang ke rumah. Tuhan, kesehatan ilahi ada padanya. Hamba-Mu berdoa juga Tuhan buat teman-teman yang mungkin berbaring di rumah maupun di rumah sakit. Di dalam nama Yesus Kristus kami nyatakan lewat kebenaran firman-Mu, oleh bilur-bilur Yesus Engkau telah menyembuhkannya ya Bapa. Mungkin tidak ada yang tidak sempat kami mendengar berita buat jemaat Tuhan, siapapun yang ada di dalam jemaat Tuhan, baik di rumah maupun di rumah sakit yang sedang sakit. Tuhan, Engkau melawat mereka, kesembuhan terjadi atas hidup mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh diberkati oleh Tuhan pada saat pagi menjelang siang hari ini. Itulah sebabnya Engkau meteraikan firman-Mu dalam hati kami. Dan hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Yang percaya diberkati berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk anugerahnya. Terima kasih Pak Edi untuk pagi dan siang hari ini yang telah menyampaikan pesan firman. Saudara, hari ini ada ada acara tambahan, bukan tambahan sebenarnya, ini pokok sebenarnya. Ada saudara kita yang akan menyerahkan ini putra atau putri ya? Ya. Putra ya, karena di sini nggak dicoret L atau P yang LP. Putri ya, ya makanya ini nggak dicoret L atau P ya. Puji Tuhan, karena namanya Lexa Charlotte Buhler, bukan Charlotte Wijaya. Charlotte Buhler itu adalah seorang pendidik. Ya saudara, kita berharap bahwa anak-anak kita yang lahir di tengah-tengah keluarga kita dan menjadi orang-orang yang hebat, yang luar biasa. Yang itu katakan amin. Ya, nanti sebelum maju ke depan, daripada di depan berdiri terlalu lama, ya saya akan menyampaikan firman Tuhan. Kita pulang kira-kira jam 2:30. Haleluya. Enggak saudara ya. Pesan buat yang menyerahkan anaknya yaitu Bram dan Sena Levina. Ya, kebenaran firman Tuhan terdapat di dalam Ibrani pasal 11 ayat 3. Saya dapat inspirasi, makanya ketika ada komunitas itu ada inspirasi yang Tuhan beri. Tadi Bro David ngobrol sama saya dapat ayat ini luar biasa. Saya diberkati Bro ya. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Tema dari penyerahan anak hari ini adalah mewariskan iman atau legacy ya. Dan saya berharap orang tua ya Bram dan Sena mewariskan iman kepada anak. Menyerahkan anak berarti sedang berusaha bekerja dengan kasih karunia, yaitu mewariskan iman dan janji Tuhan yang disebut dengan legasi. Apa legasinya? Legasinya adalah menjadi teladan. Ya, Abraham jadi teladan buat generasinya. Di situ dikatakan tinggal satu kemah. Itu artinya bahwa Abraham itu dilihat setiap hari, setiap saat oleh Ishak dan Yakub apa yang dikerjakan oleh Abraham. Iman Abraham turun kepada Ishak dan Yakub. Itulah sebabnya bukan hanya buat Abraham dan Sena, tapi buat kita semua. Tema kita tahun ini adalah tentang keluarga. Tadi dengar firman tentang keluarga. Saudara, yuk kita pertama-tama mewariskan yang namanya legasi, yaitu teladan. Ya, teladan. Ya. Abraham mewariskan iman kepada Ishak dan Ishak mewariskan iman kepada Yakub. Jangan melihat kelemahan, tetapi ayat firman Tuhan pada akhirnya kisah Abraham itu mewariskan iman dan mewariskan yang namanya janji-janji Tuhan kepada generasi. Itu sangat penting. Yang suruh katakan amin. Bilang sebelahnya, jangan pulang duluan, dengar firman dulu ya. Itulah sebabnya ketika kita
membawa anak-anak kita kepada Tuhan, saudara, kita tidak lagi melihat Abraham itu hal yang negatif, Ishak hal yang negatif, Yakub hal yang negatif. Tetapi pada akhirnya di dalam Alkitab dicatat bahwa Abraham itu mewariskan iman. Ya, itulah sebabnya saudara, khususnya Bram dan Sena, wariskanlah iman kepada anakmu. Pertama, kalau kau suka doa, anakmu suka doa. Ya kan? Suka doa apa enggak? Ya. Kalau saudara suka baca Alkitab, nanti anakmu ngerti baca Alkitab. Ya. Kalau kau suka ibadah, anakmu juga suka ibadah. Ya, makanya seluruh yang ada di ruangan ini, gimana kita bisa jadi teladan? Kalau kita hari Minggu aja nggak ibadah, anak kita teladan apa yang kita dapat? Nggak bisa. Saya kemanapun pergi, oh ya ibu lagi nganter Priscilla ke China. Saya walaupun ada di luar negeri, saya selalu hari Minggu itu cari ibadah. Pernah waktu itu di Korea, yang kita dapat adalah ibadah gereja baptis. Dan itu pakai bahasa Inggris. Ibu bilang gini, Pak masa mau tetap ibadah? Bahasa Inggris juga ngerti, enggak apa-apa. Yang penting masuk gereja. Ya. Ketika pendetanya cerita bla 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 bla, semua ketawa. Saya tanya sama Priscilla sama ibu, tadi cerita apa? Oh ceritanya ini, saya ketawa belakangan. Enggak apa-apa. Jadi saudara jangan tinggalin ibadah. Anakmu biar setia ibadah, amin. Abraham setia, makanya Abraham itu jadi kakek kepada anak, anaknya juga setia, cucunya setia. Makanya saudara, saya sudah jadi kakek, saya ngajarin juga kepada anak dan cucu. Pak Edi nanti juga akan punya cucu ya, pasti jadi teladan ya. Buat Jeva jadi teladan, nanti buat anaknya Jeva jadi teladan. Makanya Pak Edi rajin ibadah, bilang sebelahnya kamu rajin ibadah. Jadi teladan, yang setuju katakan amin. Bilang sebelahnya kemarin gak rajin gak apa-apa. Yang penting habis Markus ngomong itu ikuti kebenaran firman Tuhan. Yang sudah katakan amin. Silakan maju ke depan. Bram dan Sena, kita sekali lagi bangkit berdiri. Kita datang sama Tuhan, kita akan berdoa. Jadi ingat itu, setia ibadah. Kalau kau setia ibadah, anakmu setia ibadah. Kalau anakmu setia ibadah, cucumu setia ibadah. Karena kita menanamkan nilai-nilai yang benar kepada anak-anak. Generasi ini penting. Menyerahkan ini seremonial, ritual seremonial. Tapi yang paling penting adalah kau lihat papi mamimu setia ibadah. Senang sekali dia lihat saya. Tuh lihat fotonya. Dan ya ini namanya istilahnya, dia jauh lebih keren daripada fotonya. Mari arahkan hati saudara. Sebelum arahkan hati, ini janji orang tua, ikrar. Ayo silahkan. Minta mic sagrip. Ya. Oke. Ya. Ya, silahkan. Iya Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami orang tua dari Lexa, Brams dan Sena, terima kasih atas anugerah berharga yang Engkau berikan kepada kami. Lexa Charlotte Wijaya, kami persembahkan dan persembahkan kembali kepadamu. Kami memohon doa agar Engkau mengaruniai kami cinta, kasih karunia, kebijaksanaan, dan kekuatan untuk membesarkannya, agar dapat memenuhi tujuan Tuhan dan tujuan hidupnya yang telah Engkau berikan kepadanya. Kami berkomitmen untuk mengasuh dan mendidik, serta merawatnya baik secara iman dalam Yesus maupun dalam pertumbuhannya, agar kelak tetap cinta Tuhan Yesus dan berguna bagi keluarga dan masyarakat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkomitmen. Haleluya. Mari arahkan hati tangan saudara ke Bram dan Sena. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya ikrar ini akan menjadi bagian buat Bram dan Sena sebagai orang tua yang Tuhan telah karuniakan hadirnya Tuhan Lexa di tengah-tengah keluarga ini. Tuhan kiranya memakai Bram dan Sena untuk membawa anak ini memiliki iman di dalam Kristus seperti dirinya, supaya anak ini kelak kemudian hari
adalah menjadi anak yang dahsyat dan luar biasa, jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati Bram dan Sena dalam nama Bapa dan Roh Kudus sebagai orang tua. Berkat sebagai orang tua turun atasmu. Berikan hikmat Tuhan yang sangat spesial dalam hidupmu, sehingga ketika engkau mengalami kesulitan-kesulitan, hikmat Tuhan turun atasmu dalam rangka untuk membawa anak ini mengerti tentang imannya dalam Yesus Kristus. Dalam nama Yesus, haleluya. Lexa, aku serahkan engkau dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau menjadi anak yang luar biasa, dan bahkan ketika engkau bertumbuh menjadi pribadi, karena engkau melihat Yesus di dalam diri papi mamimu, dan bahkan di dalam keluargamu, dan engkau menjadi anak yang sangat luar biasa. Iman dalam Kristus akan termeterai di dalam hidupmu, dan kiranya Tuhan memberkati engkau. Apapun yang akan kau kerjakan kelak kemudian hari menjadi dewasa, bertumbuh dan akil balik, engkau menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terpuji namamu, dan di dalam nama Tuhan Yesus aku serahkan engkau kepada Tuhan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Selamat ya. Selamat ya, mau pegang mic. Puji Tuhan. Nah, oke. Tuhan berkati. Selamat ya. Yuk silakan kembali. Tuhan memberkati ya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Sekarang kita mau pulang dengan menerima berkat dari Allah Bapa kita di surga. Kasih-Nya yang kekal dari Tuhan Yesus Kristus. Tuntunan penyertaan Roh Kudus turun atas saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati berkata amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Happy Sunday semuanya.